Ya, selamat pagi Pak Cindy. Selamat pagi, salam sehat selalu. Amin. Pak Cindy, ini kami ingin mengetahui beberapa hal terkait mengenai adanya pengesahan Perda Tata Ruang yang konon katanya sebagai hadiah hari jadi Kabupaten Cilacap yang ke-165 pada 21 Maret. 2001 Maret. Ya, selamat pagi. Bahwasanya terkait dengan pengesahan Perda revisi RT RW yang sudah terjadi kemarin pada saat hari jadi, memang betul itu bisa kita sebut sebagai sebuah hadiah hari jadi Cilacap yang ke-165, karena memang Perda RT RW itu kan perda yang sangat penting, posisinya itu core, inti dari jalannya pembangunan perencanaan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Ini maka mungkin di dalam pembahasan itu banyak dinamika yang terjadi itu memang karena bentuk kehati-hatian dari DPRD yang diwakili oleh teman-teman pansus. Bahkan pansusnya ini sudah 2 periode. Nah, katakan gitu, karena memang perda ini pernah dibahas di periode yang 2014-2019, waktu itu Pansus 27, dan karena masa periodisasinya dari anggota dewan berakhir, maka kemudian otomatis sesuai aturan kita tidak bisa carry over perda itu ke periode selanjutnya. Jadi harus ada pembentukan pansus lagi, dan dibentuklah Pansus 4 yang ditugasi oleh DPRD selaku representasi dari masyarakat untuk bisa membahas perda ini lebih lanjut. Dan dinamika di dalam pansus itu pun cukup baik menurut saya. Artinya karena kehati-hatian dan ketelitian itu bukan kita memang sengaja membuat lama. Kita tahu betul bahwa perda itu betul-betul ditunggu oleh para investor dan juga perencana pembangunan di Kabupaten Cilacap. Tapi yang jelas dengan kehati-hatian kita mudah-mudahan bisa menghasilkan perda yang berkualitas. Dan kita tidak sendiri dalam pembahasan itu, ada rapat internal di Pansus, kemudian kita juga melibatkan tenaga ahli, kita melibatkan Universitas Diponegoro, kita melibatkan Universitas Gajah Mada, kita juga melibatkan beberapa praktisi perencana pembangunan, para planolog, yang ini jadi memperkaya khasanah pembahasan di dalam perda tersebut. Dan kepentingan-kepentingan yang termaktub dalam perda tersebut itu bukan kepentingan pribadi, tapi memang kita juga mengadopsi dari kepentingan nasional. Nah, mungkin kita semua tahu bahwa Kabupaten Cilacap itu salah satu kabupaten yang dimandatori oleh pemerintah pusat untuk menyediakan lahan industri besar yang itu mensuplai kebutuhan nasional, tidak hanya regional, tidak hanya kabupaten, tapi juga nasional. Seperti contoh kebutuhan listrik, kemudian kebutuhan bahan bakar, semuanya harus masuk dalam perda tersebut. Itu. Selanjutnya Pak, itu kan tarik ulur selama 3 tahun ya. Dari Pansus tadi disebutkan Pak Cindy, Pansus 27 hingga Pansus 24 sekarang. Ya. Tentunya di dalam kaitan kemarin ini ada tanggapan dari beberapa masyarakat, apakah boleh suatu produk hukum itu ditetapkan di hari libur seperti pada penetapan Perda RT RW yang tepat hari Minggu kemarin ini Pak. Jadi DPRD itu kan bekerja itu selaku wakil rakyat itu hampir 7 kali 24, artinya 7 hari 24 jam. Dan tidak ada masalah secara prinsip karena sudah melalui proses-proses tahapan. Yang pertama adalah bahwa Pansus 4 sudah melaporkan kepada pimpinan laporan akhir bahwa pembahasan telah selesai. Nah, selesainya itu di mana?
ditunjukkan dengan semua fraksi yang diwakili, yang ada perwakilannya maksud saya, yang ada perwakilan dalam Pansus 4 itu semuanya menandatangani. Jadi Pansus itu kan jumlahnya 12 orang, kemudian waktu itu didampingi satu pimpinan Pak Saiful Mustangin, semuanya menandatangani dan menyatakan pembahasan telah selesai. Dasar itu kemudian pimpinan DPRD melaksanakan rapat untuk ke tahapan selanjutnya. Kan membahas perda itu kan ada pembahasan tingkat 1, pembahasan tingkat 2. Nah, posisi pimpinan itu menghantarkan laporan yang selesai ini dan sudah disepakati oleh semua fraksi kepada paripurna. Dan ketika dibacakan di dalam rapat paripurna pun semua fraksi menyatakan setuju. Jadi menurut kami tidak ada masalah sesuai aturan, dan hal ini pun telah terjadi, Pak. Saya kan sudah 3 periode di DPRD. Waktu pembahasan APBD tahun 2013 itu juga dilaksanakan malam hari seperti itu. Oke, Pak. Terkait tanggapan Pak Wakil, warga Winong yang menolak lahan mereka menjadi lahan industri dan ditolak oleh Kementerian ATR, gimana, Pak? Nah, ini memang ya sebenarnya Pansus kemudian DPRD itu sudah melakukan langkah-langkah. Artinya kita sudah sampaikan kepada eksekutif supaya melaksanakan sosialisasi dengan baik. Jadi saya sampaikan tadi, kita juga ada kepentingan yang sifatnya mandatori. Mandatori itu adalah penugasan dari pemerintah pusat. Ayo Cilacap, sediakan lahan. Nah, yang ditunjuklah itu adalah wilayah Winong. Nah, saya waktu itu DPRD meminta kepada eksekutif untuk melakukan langkah-langkah sosialisasi dan antisipasi. Pengakuan dari eksekutif waktu itu dan dari beberapa pihak sudah melakukan sosialisasi, sudah mengundang perwakilan dari tokoh masyarakat, perwakilan dari RT, RW, kemudian dari kepala desa. Dan sudah disampaikan bahwa ada kepentingan nasional di sini dan sifatnya mandatory. Kabupaten itu tidak bisa 100% menolak karena memang ya sifat dari pemerintahan daerah kabupaten kota itu kan memang kita otonomi ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya sampaikan otonomi ini ya belum sepenuhnya freedom atau merdeka. Otonomi kok masih ada mandatory, berarti kan bukan 100% otonomi ya. Ini kritik juga sebenarnya bagi kita semua yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan ini. Dan setelah dikonsultasikan, memang kita sudah berusaha kasih argumen. ATR BPN menyatakan ini adalah rencana pusat. Jadi tolong Kabupaten Cilacap harus menyediakan seperti itu. Dengan kondisi yang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wakil, Ya. Artinya kembali kepada masalah perda tata ruang yang telah disahkan, tentunya pembangunan di wilayah zona-zona yang tentunya melanggar perda tata ruang itu yang lalu-lalu sanksi yang paling terbaik itu harus seperti apa nih menurut? Kalau menurut saya perda ini jangan dijadikan sebagai perda yang pemutihan. Kita sudah sampaikan ketika pembahasan di Pansus bersama dengan eksekutif. Pansus kan mewakili DPRD ya, eksekutif itu entah itu PU atau pertanian di situ, bagian hukum di situ, mereka semua mewakili bupati. Nah, kita sudah sampaikan bahwa ada mekanisme sanksi. Sanksi itu ya denda. Waktu itu kami analogikan seperti ini, Mas Rudi. Sebuah truk over muatan, kemudian di jembatan timbang, barangnya nggak usah diturunin, repot juga nanti mereka. Tapi kan ada mekanisme denda. Kelebihan muatannya itu yang kemudian denda. Dendanya masuk mana ya? Masuk kas daerah. Saya juga kepingin waktu itu seperti itu. Jangan pemutihan, tapi ada mekanisme seperti itu. Ya. Oke Pak Sindi, ini salah satu sampel saja mungkin kalau kita histori ke wilayahnya Pak Sindi ya. Ada beberapa rumah sakit, Residia Medical Center, kemudian rumah makan dan lain sebagainya. Itu dengan kondisi pelanggaran-pelanggaran yang
diduga melanggar di sana itu menurut Pak sendiri yang rumah sakit sebegitu megah gimana itu Pak? Kalau menurut saya rumah sakit itu belum melanggar Mas, karena belum beroperasi. Oh kayak gitu. Yang perluasan rumah makan Sari Rasa itu juga belum melanggar karena belakangnya belum beroperasi. Ya, kecuali sudah beroperasi. Jadi kalau memang perda ini menyatakan ruang itu harus tetap hijau dan resapan, ya tinggal dibongkar saja. Jadi tidak ada pelanggaran di situ karena belum ada izin. Yang keliru adalah ketika ini lahannya hijau untuk pertanian, kemudian saya mendirikan rumah sakit di situ, kemudian saya sudah beroperasi, dapat profit, nah itu pelanggaran. Tapi ini kan belum. Seperti itu. Harapannya Pak nih dengan adanya perda tata ruang yang sudah disahkan untuk Kabupaten Cilacap tercinta yang lebih baik ke depan gimana Pak? Harapan kami tentu saja nanti perda ini kan sudah selaras dengan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai bentuk support investasi yang akhirnya adalah penyediaan lapangan kerja. Nah, segera nanti disusun secara administratif, evaluasi gubernur, kemudian sampai kepada penomoran registrasi, dan setelah itu yang tidak kalah penting adalah nanti kan akan muncul peraturan bupati. Nah, yang hal-hal teknis yang tidak teratur di perda itu nanti juga diatur di peraturan-peraturan turunan lainnya, termasuk rencana detail tata ruang sebenarnya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Sindi. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan tadi dan kita tanyakan ke Pak Sindi dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Cilacap. Yes, sama-sama. Salam sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.